Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Sorry Hans, kamu muted. Oke, baik, sorry. Selamat sore bagi yang tinggal di West Coast ataupun yang selamat malam yang tinggal di East Coast. Selamat pagi Romo Andang, dan bagi teman-teman semua yang berada di Indonesia ataupun sekitarnya, Singapura, Australia. Selamat datang kembali di acara Iman yang Berpikir pada hari ini. Hari ini kita memasuki sesi yang ke-5 di acara pembahasan mengenai perkawinan ini, dan sesi ke-5 ini kita akan membahas bagaimana menyikapi masalah perkawinan. Tanpa mengulur waktu lagi, saya ingin meminta bantuan Romo Andang untuk memimpin doa pembukaan, lalu akan dilanjutkan dengan pengajaran, diselingi dengan beberapa pengumuman, lalu kita akhiri dengan tanya jawab dan doa penutup. Silakan Romo Andang. Romo masih mute? Sorry. Selamat sore kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya. Mari kita bersama mengawali perjumpaan dan perbincangan kita pada kesempatan kali ini dengan mohon terang Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur sekali lagi atas segala rahmat yang Kau berikan pada kami, rahmat kehidupan, di mana kami Kau berikan kesempatan untuk tumbuh dan berbuah juga melalui keluarga kami, melalui kehadiran-Mu di dalam diri pasangan hidup kami, anak-anak kami, sahabat serta kerabat, serta alam raya ini. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin berbincang-bincang lebih dalam lagi tentang bagaimana kehendak-Mu tetap ada di dalam seluruh permasalahan hidup kami. Dan kami berharap dengan terang-Mu, kami dapat melangkah lebih baik, bertumbuh seperti yang Kau kehendaki, dan berbuah banyak bagi dunia ini, sehingga nama-Mu dimuliakan dengan tindakan, pikiran, dan kata-kata kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, seperti tadi dikatakan Mayo, bahwa saya mau, ya sebenarnya bukan pengajaran ya, tapi lebih bagaimana saya men-sharingkan pengamatan saya. Mungkin saya harus sedikit mengulang untuk sedikit selingan bahwa berbicara tentang perkawinan itu saya menempatkan diri seperti kalau ada pertandingan sepak bola, saya itu komentatornya, bukan pemainnya, ya kan? Pertandingan sepak bola, pertandingan tenis, pertandingan softball atau baseball atau American football, itu kan biasanya yang seru adalah komentatornya. Tapi saya berharap bahwa ini juga saling memperkaya kita, dan dengan demikian kita bisa juga bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk mereka yang mungkin dalam arti tertentu minta sharing dari kita. Maka tanpa perlu lebih panjang lagi, saya mau share screen. Window, wait. Yes. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, memang topik kali ini. Ya. Sebentar, Romo. Okay. Sudah? Ya. Yes. Ya. Topik kali ini adalah menyikapi perkawinan dan masalahnya. Seperti kita ketahui bahwa minggu yang lalu kita berbicara tentang disorientasi. Disorientasi berarti bahwa sebenarnya ada orientasi, ada arah, ada tujuan dari perkawinan Katolik. Di mana kita
saling menjadi berkat dalam arti tertentu mempunyai nilai sakramentalitas, yaitu ketika pasangan menghadirkan kehadiran Tuhan dan kita bertumbuh serta berbuah. Hanya masalahnya tentunya seperti dalam banyak perkara hidup kita, perjalanan kita, banyak disorientasi yang membelokkan kita. Apalagi ketika kita tahu bahwa perkawinan adalah sebuah proyek berdua, yaitu menyatukan dua pribadi yang unik dengan segala macam masalahnya, dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, termasuk kelebihan samcan gitu ya. Karena biasanya yang sering jadi masalah tentunya adalah perjumpaan kita dengan kekurangan-kekurangan pasangan. Dan tentunya akan menjadi lebih berat ketika saya suka mengibaratkan atau analoginya adalah bahwa perkawinan itu seperti naik gunung berdua dengan sepeda tandem. Wah, susah banget kan? Sudah naik gunung aja susah, dengan sepeda tandem apalagi gitu kan. Naik sepeda sendiri-sendiri saja tidak gampang, apalagi ini tandem. Jadi dibutuhkan banyak koordinasi, banyak saling pengertian, dan kerjasama yang baik tentunya. Supaya tidak berbelok, tidak jatuh, tidak berhenti di jalan. Gambar ini sendiri sengaja saya ambil bahwa perempuan yang di depan. Karena apa? Sebenarnya dalam arti tertentu, dalam perkawinan Katolik itu tidak ada dalam hukum bahwa laki-laki atau suami harus di depan. Enggak. Kalau memang ternyata, seperti saya sampaikan dalam sesi-sesi sebelumnya, perempuan yang menjadi breadwinner, perempuan yang dalam arti tertentu mencari nafkah atau juga punya lebih strong karakter dan suaminya menerima, ya oke-oke saja, gitu kan? Tidak ada masalah sebenarnya. Nah, dengan demikian, yang mau saya katakan atau tegaskan sekali lagi adalah bagaimana saling pengertian itu, koordinasi itu, supaya kita bisa berjalan menuju kepada tujuan dengan baik. Bahwa kemudian ada disorientasi, ya seperti minggu yang lalu juga saya katakan, perlulah tanda petik istirahat. Perlulah semacam rekoleksi, retret, barang sejenak untuk melihat orientasi itu sekali lagi dan memperbaiki disorientasi yang ada. Nah, selain disorientasi, kita tahu juga ada masalah yang terkait dengan kekurangan dan salah pengertian atau masalah-masalah lain. Nah, dalam hal ini, menurut pengamatan saya, masalah perkawinan bisa dibagi dalam 4 gradasi atau 4 stadium. Seperti CA itu loh, ada 4 stadium kan. Nah, tentunya masing-masing stadium membutuhkan sikap yang berbeda, tidak bisa disamakan begitu saja. Dan saya lalu teringat pertanyaan Ibu Yulia, Tante Yulia minggu yang lalu yang belum saya jawab karena memang saya janjikan terkait dengan masalah entah KDRT atau sesuatu yang berat, itu baru kali ini akan saya coba tempatkan di dalam stadium-stadium itu. Nah, ketika saya mengatakan bahwa ada 4 stadium, tentunya juga terkait dengan apa yang menjadi perbincangan kita minggu kedua yang lalu, 3 Senin yang lalu, bahwa ya sebenarnya dalam sikap dasarnya adalah bahwa kita mau bertumbuh, mau naik kelas, mau menjadi lebih baik, justru dengan ujian-ujian, justru dengan kesulitan-kesulitan, karena memang perkawinan atau keluarga adalah sekolah, kan? Sekolah di mana anak naik kelas atau siswa, murid naik kelas itu melalui ujian, melalui PR, melalui kuis, melalui tugas-tugas. Kalau enggak, ya susah anak-anak diminta belajar, termasuk bukan hanya anak-anak. Kita pun dulu waktu sekolah, waktu kuliah, kalau nggak ada ujian, nggak ada PR, ya nggak belajar, kan? Demikian juga di dalam perkawinan. Yang bukan hanya perkawinan sebenarnya, tapi juga dalam kehidupan, kita baru menjadi lebih dewasa, lebih kuat, menjadi lebih bijaksana dengan segala macam kesulitan. Sebuah pepatah atau sebuah adagium yang terkenal adalah what doesn't kill you makes you stronger. Maka demikian juga di dalam perkawinan. Dan salah satu kutipan yang saya suka adalah school give us a lesson than a test.
while life, including marriage life tentunya, give us a test then lesson. Berarti kita memang harus belajar dari segala macam kesulitan-kesulitan yang ada untuk bisa menjadi lebih baik. Maka, kalau kita melihat bahwa di dalam perkawinan itu ada stadium pertama, itu tentunya adalah hal-hal yang sebenarnya sangat lumrah, sangat biasa, very human. Maka seperti di sini saya katakan, ada ciri objektifnya, yaitu ketika secara kualitatif kita berbeda, misalnya soal selera warna lah, selera makanan lah, selera rekreasi lah. Ada yang satu suka laut, ada yang satu suka gunung, warnanya spray harus biru muda, yang satunya maunya putih, gitu kan? Beda-beda. Demikian juga di dalam hidup berkeluarga, kalau tidak disikapi dengan benar, perbedaan bisa menjadi sesuatu yang besar. Tetapi kalau memang perkara-perkara sepele dan tidak menimbulkan stres, ya sudah, biarin aja, gitu kan? Dalam arti tertentu, ya perbedaan-perbedaan itu meskipun mungkin agak sering, tetapi ya bisa dilewati, apalagi kalau jarang-jarang terjadi. Sehingga dijalani saja. Bahkan dalam arti tertentu, kita pun diajak untuk lebih mengenal. Memang kadang-kadang bikin sebel, bikin gondok, tetapi sebenarnya itu relatif ringan. Karena memang sesuatu yang sangat manusiawi, seperti tadi saya katakan, bahwa setiap laki-laki dan perempuan mempunyai karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan juga perbedaan-perbedaan selera. Dan tentunya disinilah sikap dasarnya, sekali lagi, kita mau belajar lebih mengenal pasangan itu justru dengan perbedaan-perbedaan yang ditemui. Minggu yang lalu kita sudah berbicara bagaimana kalau anak kita, cucu kita pacaran, tujuannya adalah tentunya bukan hanya sekedar mengenali kekurangan pasangan, kekurangan belum tentu kejelekan ya, karena kekurangan itu terkait dengan subjektivitas kita, tapi lebih-lebih adalah mengenali apakah kita kuat, akan kuat dengan kelemahan itu yang diandaikan tidak berubah. Maka sama saja, kalau ternyata pasangannya itu satunya suka narsis misalnya, suka dalam arti tertentu mengunggah foto-foto diri di Instagram, sementara satunya itu introvert gitu kan, gimana, mau cocok apa enggak? Ya tergantung, lagi-lagi akan kuat apa enggak. Tapi sekali lagi, stadium 1 adalah sesuatu yang sangat lumrah, sangat biasa. Jadi sebenarnya ini tidak perlu terlalu dibahas. Karena sehari-hari. Nah, mungkin baru akan terasa kalau, kecepatan. Ketika kita masuk pada stadium yang kedua. Tapi lebih baik sebelumnya, saya menggarisbawahi apa yang tadi saya katakan terkait dengan stadium 1 adalah menganggap itu sebagai sesuatu yang normal. Bahkan ya hanya sekedar bumbu rumah tangga saja, dan mengenali perbedaan-perbedaan dan konflik itu sebagai upaya saling mengenali kepribadian masing-masing. Nah sekarang, pada stadium 2, kita mengenali juga bahwa perbedaan itu mulai masuk dalam perkara sedikit lebih dalam, bukan hanya soal selera, bukan hanya soal hobi, tapi perbedaan pendapat dan pandangan. Salah satu yang paling mendasar perbedaan pendapat dan pandangan dalam dalam konteks perkawinan adalah perjumpaan laki-laki dan perempuan. Karena memang cara berpikir laki-laki dan perempuan itu berbeda. Menurut penelitian psikologi, laki-laki itu rata-rata, kebanyakan, itu berpikir dalam kotak-kotak. Jadi ada kotak hobi, kotak pekerjaan, kotak keluarga, kotak pertemanan, dan segala macam. Kotak masa lalu, kotak masa sekarang, kotak masa depan, dan segala macam. Sehingga dalam arti tertentu, bisa menjadi lebih fokus kalau berbicara. Tetapi perempuan, kebanyakan, tidak saya mengatakan mungkin Anda tidak, tapi kebanyakan itu berpikir, apalagi kalau lagi marah, itu kan bisa campur aduk. Para suami biasanya merasakan kalau istrinya marah,
yang masa lalu diungkit-ungkit lagi. Sebenarnya bukan soal mengungkit-ungkit, tapi itulah cara berpikir perempuan yang mencampur adukkan semuanya. Urusan pekerjaan, urusan hobi, urusan rumah tangga. Nah, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, itu sebenarnya terkait dengan bukan hanya latar belakang pendidikan, bukan hanya latar belakang budaya, tetapi juga psikologis. Salah satu contoh lain, sederhana saja, yang membedakan laki-laki dan perempuan, menurut penelitian juga, 80% perempuan tidak bisa membaca peta atau map. Jadi kalau perempuan atau istri Anda jadi co-driver atau navigator yang membaca map, apalagi sebelum ada Google Map atau aplikasi yang lain yang menunjukkan peta, biasanya berantem karena istrinya atau pacarnya yang perempuan nggak bisa baca map, gitu kan, nggak bisa baca peta. Dan itu ternyata memang 80% perempuan tidak bisa. Yang suka saya jadikan contoh salah satunya adalah kalau ladies parking itu pada para ibu-ibu untuk parkir kalau mereka bawa mobil sendiri. Kalau parkir, kalau laki-laki bisa sekali atau 2 kali gerakan mobil, move, perempuan bisa 3 atau 4 kali. Saya tidak mengatakan itu jelek, tidak, tapi memang itu cara berpikir yang berbeda. Nah, harus disadari ini, bahwa memang perbedaan yang lebih mendalam tidak hanya pada yang lapisan-lapisan dasar saja itu terjadi. Karena memang secara kuantitatif bisa saja bahwa perbedaan-perbedaan itu akan makin sering. Juga misalnya kalau nanti adanya anak, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana nanti disekolahkan kemana, itu mulai ada perbedaan pendapat dan pandangan. Termasuk bagaimana mengelola uang, bagaimana belanja, itu kan bisa perkara-perkara yang sedikit lebih dalam daripada sekedar hobi atau selera. Karena sesuatu yang prinsipial lah, sesuatu yang masuk pada perkara yang lebih prinsip di dalam konteks hidup berkeluarga. Nah, memang itu pun tentunya berat, tetapi sebenarnya juga itu masih bisa dianggap sesuatu yang normal. Jadi bisa ditanggung. Karena tidak mungkin laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu semua pikiran, semua perasaan sama. Karena itu sikap dasarnya adalah menganggap bahwa semuanya normal. Bahkan dalam arti tertentu sebagai gizi perkawinan, sehingga dalam arti tertentu seperti seorang anak yang menjadi lebih kuat dengan adanya ujian, ya inilah. Jadikan kesempatan ini bertumbuh bersama-sama dengan perbedaan-perbedaan yang sedikit lebih mendalam. Nah, mungkin dalam hal ini, kalau tadi hanya dalam arti tertentu dilewati saja, yang kedua ini mungkin perlu pembicaraan yang lebih mendalam sehingga bisa ngerti. Bisa ngerti bagaimana caranya supaya apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan itu memang dipahami dengan baik-baik. Maka disinilah saya biasanya mengatakan bahwa, atau juga pernah saya katakan dalam sesi-sesi awal, bahwa tidak jarang laki-laki dan perempuan atau suami dan istri itu tidak saling mendengarkan. Mendengar iya, tapi kurang mendengarkan. Maka pembicaraan yang mendalam ini adalah kesempatan untuk benar-benar saling mendengarkan. Maka kalau toh punya anak, sesekali tetap pergi berdua, makan berdua, itu tetap penting. Ada pentingnya juga supaya bisa saling mengungkapkan baik perasaan atau pikiran-pikiran sehingga terjadi pembicaraan yang lebih mendalam. Andai kata belum ada sesuatu yang, atau masih ada ganjelan yang belum bisa diselesaikan, bisa saja ini melibatkan pihak ketiga, artinya sahabat atau teman yang bisa memberikan perspektif atau cara pandang yang berbeda. Cuma wanti-wantinya adalah pihak ketiga ini, satu, jangan mantan pacar tentunya, ya kan? Bisa berabe kalau mantan pacar. Tapi yang kedua juga, jangan pada orang tua kalian, orang tua masing-masing. Karena bisa bias. Maka biasanya saya menganjurkan kalau toh minta pendapat orang tua supaya yang punya pengalaman, andai kata ini
lebih sesuatu yang bersifat konfidensial, tetapi tidak harus sungguh-sungguh hanya berdua, ya seorang biasanya saya anjurkan ke mertua masing-masing, bukan ke orang tuanya, tapi mertua, supaya silang. Dan dengan demikian menjadi lebih objektif. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah bahwa perbedaan mendasar ini perlu, jika perlu memang perspektif atau cakrawala atau cara pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, sehingga bisa memberikan alternatif, dan ini biasanya adalah pihak ketiga. Ini gradasi yang kedua. Sementara gradasi yang ketiga sudah lebih berat tentunya. Atau stadium yang ketiga adalah sesuatu yang dalam arti tertentu bukan hanya soal prinsip-prinsip hidup perkawinan, tapi menyentuh esensi perkawinan. Apa itu esensi perkawinan? Biasanya terkait dengan satu, seminggu yang lalu sudah saya katakan ada 3 pilar perkawinan. Yang pertama adalah cinta, yang kedua kehidupan seksual, yang ketiga adalah salah satunya adalah saya biasanya mengatakan basis material, berarti juga bukan hanya sesuatu yang material finansial, tetapi juga kesehatan. Itu adalah basis materi kesehatan tubuh ya. Nah, jika dalam arti tertentu masalahnya itu mulai menyentuh esensi perkawinan. Jadi misalnya tadi pengelolaan uang yang amburadul, atau mungkin ada kecurigaan perselingkuhan, atau tanda petik relasi seksual yang makin jarang, atau mungkin tampak tidak bergairah, itu kan misalnya sudah mulai menyentuh. Ada apa ini sebenarnya? Sehingga dalam arti tertentu, kalau ini menjadi makin sering, dan dalam secara subjektif itu makin membuat stres, ini mulai masuk stadium 3. Artinya, nggak ada penyelesaian sehingga membuat stres itu artinya mulailah pusing-pusing, mulailah marah-marah, mulailah gitu kan. Salah satu gejala-gejala simptomatiknya. Maka dengan demikian perlu sikap yang lebih besar lagi. Apa itu sikapnya? Saya biasanya menganjurkan begini. Oke, ini kok sampai di sini sebentar. Tentunya sikap pertama adalah tentu saya meskipun sakit, meskipun bikin stres, tapi pertama-tama harus bertahan. Seperti ujian yang sangat berat, harus bertahan, harus lulus. Maka memang biasanya saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah ujian yang berat, dan melihat bahwa tetap akan ada nyala yang harus dipertahankan. Maka dengan demikian perlu bantuan profesional, seperti orang yang sakit, yang memang makin berat, tidak hanya dengan obat-obat generik saja, maksudnya obat-obat yang dijual pasaran bebas, tetapi juga yang mungkin perlu resep dokter. Maka dalam arti tertentu, perlu melibatkan pihak ketiga yang profesional, yang memang bisa membantu menyelesaikan masalah, termasuk para psikolog. Dalam arti tertentu bisa saja para imam, pastor, bruder, suster, jika memang punya pengalaman dan perspektif. Pengalaman tentu tidak, tapi perspektif atau juga pengalaman dalam arti mendampingi pasangan-pasangan yang seperti ini. Karena tentunya kita tahu tidak semua pastor punya perspektif yang atau pengalaman pendampingan yang sama. Nah, dengan demikian intinya adalah melihat ini sebagai ujian. Jika memang sangat berat, itu bisa ambil waktu berpisah sementara. Ambil waktu sementara. Untuk apa? Lebih mendinginkan, lebih memberikan kesempatan untuk refleksi, dan nanti dalam gampangnya perjanjian sebulan kemudian ketemu lagi untuk berbicara lebih serius. Berpisah itu tidak harus berpisah rumah tentunya. Saya biasanya mengatakan bahwa perpisahan itu mulai dari yang paling sederhana. Satu, tetap satu ranjang tapi diam-diaman. Kalau lebih tinggi lagi, lebih
gradasinya sedikit lebih tinggi, satu ranjang tapi di tengah disekat guling, gitu kan? Dutch wife, gitu kan, guling. Kalau mau sedikit lebih, atau contoh yang sedikit lebih berat perpisahan itu adalah kalau sudah pisah kamar. Artinya apa? Anggota keluarga dan anak-anak tahu bahwa berpisah, tapi orang luar termasuk keluarga besar tidak tahu. Yang sedikit lebih berat adalah kalau sampai pisah rumah. Berarti orang-orang lain sudah tahu meskipun tanda petik negara tidak tahu karena tidak cerai sipil kan. Baru yang grade 5 adalah kalau sudah tanda petik cerai sipil. Tapi kita tentunya dalam gradasi yang ketiga atau stadium yang ketiga, bahwa ini pun dalam arti tertentu seperti orang-orang yang sakit lebih berat sehingga membutuhkan dokter spesialis, ya kan harapannya harusnya harapan sembuh dong. Harapan di mana perkawinan diperbaiki dan justru dengan itu imunitasnya juga menjadi lebih tinggi, harusnya begitu kan. Itu stadium yang ketiga. Baru yang keempat adalah jika memang sangat berat. Apa itu yang sangat berat? Yaitu secara kualitatif itu bukan hanya menyentuh tapi menggerus esensi perkawinan. Menggerus itu memang merusak trust, merusak kepercayaan, apalagi jika seperti tadi membuat sungguh-sungguh stres secara subjektif, membuat benar-benar tidak tertahankan. Berat sekali, termasuk KDRT. Tapi jangan lupa bahwa KDRT itu tidak hanya pada suami pada istri. Saya juga menemukan cukup banyak istri pada suami. Memang probability-nya atau persentasenya lebih banyak suami pada istri. Kira-kira 60/40 atau 3/2. Nah, KDRT pun bisa dikategorikan dari A sampai Z sebenarnya. Karena KDRT bisa saja terlalu subjektif. KDRT kan kita tahu bagaimana KDRT itu ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat verbal atau psikis. Nah, yang verbal itu kadang-kadang sangat terkait dengan cara pandang masing-masing. Kalau sensitif, maka kata-kata suami atau istri yang sedikit nyelekit bikin membuat sakit. Tetapi ada juga yang ya biasa-biasa saja lah. Nada tinggi tetapi diterima biasa-biasa saja. Ya itu kan bukan, tidak masuk KDRT sebenarnya. KDRT kalau memang sudah melukai. Dan melukai pun misalnya KDRT karena fisik, kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu juga dalam arti tertentu ada unsur subjektifnya. Karena mungkin saja maksudnya itu hanya sedikit mendorong, tapi yang pihak yang didorong merasa bahwa itu adalah sebuah penolakan besar. Bisa saja. Dan tanpa sengaja, kemudian begitu didorong, jatuh. Padahal pihak yang mendorong belum tentu atau tidak memaksudkan supaya jatuh. Kan banyak hal yang harus dilihat dengan lebih detail. Atau ada yang cuma dalam arti tertentu sekali. Sekalipun karena stres. Stres karena pekerjaan yang berat atau karena PHK. Dan tidak sedikit yang karena setelah pensiun, itu karena stres, post-power syndrome, maka lalu ada terjadi kekerasan. Itu dalam arti tertentu memang berat. Tetapi tentunya dalam hal ini, sikap dasar adalah tetap berusaha mempertahankan. Hanya saja yang menjadi dasar adalah di sini saya katakan menyelamatkan hidup. Jadi dengan kata lain, menyelamatkan hidup itu adalah memprioritaskan hidup ini lebih daripada perkawinan itu sendiri. Karena perkawinan kan harusnya memberikan hidup, tetapi jika itu mengancam kehidupan, ya harus diselamatkan hidup itu. Saya biasanya memberikan analogi seperti ini. Kita kan punya tangan. Apakah tangan itu boleh dipotong? Minggu yang lalu saya kira saya sudah menyampaikan. Apakah tangan boleh dipotong? Pasti tidak. Kalau tangan ini warnanya kok beda sama yang kiri, yang kanan beda sama yang kiri, apakah yang kanan yang jelek ini boleh dipotong? Ya pasti tidak lah.
Kalau tangan ini ternyata tidak berfungsi seperti karena stroke misalnya, apakah boleh dipotong? Tidak juga, bukan? Yang boleh dipotong hanya kalau seperti dalam dunia kedokteran, tangan ini gangren misalnya, atau diabetes yang mengancam bagian tubuh yang lain. Amputasi adalah penyelesaiannya. Tapi itu sungguh-sungguh demi keselamatan hidup, bukan sekedar demi keindahan atau kecantikan. Maka, dalam konteks perkawinan, menyelamatkan hidup itu berarti pertama-tama adalah berpisah secara de facto. Apa artinya berpisah secara de facto? Yaitu tadi seperti saya katakan, negara tidak tahu, artinya tidak ada cerai sipil, tapi de facto berpisah demi keselamatan hidup itu. Sampai berapa lama? Kalau tadi yang ketiga adalah sementara, yang keempat ini ya tanpa ada waktu yang jelas. Tapi tidak mengatakan tanpa batas, karena saya pun masih tetap ingin tentunya dari pihak gereja bahwa ini hanya seperti ceasefire aja, seperti gencatan senjata. Sampai kapan belum tahu, gitu kan? Meskipun kalau memang sudah sangat berat, terutama terkait dengan masalah-masalah hukum. Jadi misalnya terkait dengan hutang piutang, hutang yang sangat banyak, sehingga atau perjudian di mana melibatkan tanda petik penjualan harta dan segala macam, maka berpisah secara sipil bisa membantu untuk meringankan masalah. Supaya misalnya suami yang istrinya banyak hutang tidak lagi dikejar-kejar oleh debt collector, karena memang bukan istrinya lagi secara hukum. Nah, apakah yang berpisah secara sipil ini berarti oleh gereja diakui? Tentu tidak. Gereja tidak mengakui perceraian, bukan? Jadi perceraian sipil itu di mata gereja hanyalah berpisah secara de facto. Jadi pada dasarnya gereja tetap mengharapkan adanya rujuk, dan memang tidak sedikit juga saya membantu pasangan-pasangan yang rujuk, pasangan-pasangan yang mau kembali meskipun sudah berpisah secara sipil. Baru kalau mau menikah lagi boleh mengajukan pembatalan perkawinan dari gereja. Tapi saya katakan boleh, karena belum tentu dikabulkan. Jadi kalau misalnya KDRT sudah menikah 35 tahun, setelah 35 tahun pensiun, lalu terjadi stres, terjadi KDRT, yang mosok dibatalkan sih perkawinannya, sudah punya cucu dibatalkan, buat apa juga, gitu kan? Nah, pembatalan itu berbeda sama perceraian. Minggu yang lalu juga sudah saya singgung, perceraian terkait dengan hal-hal yang terakhir yang membuat perkawinan tidak bisa dilanjutkan, sementara pembatalan adalah melihat hal-hal yang pertama di awal-awal perkawinan atau bahkan sebelum perkawinan yang sebenarnya membatalkan perkawinan itu karena gampangnya beberapa persyaratan pokok tidak dipenuhi. Itu terkait dengan stadium-stadium itu. Maka tadi sebenarnya cerai itu sangat tidak dipromosikan oleh gereja, meskipun gereja juga tidak bisa melarang atau dalam arti tertentu ya tutup mata karena tidak mengakui perceraian. Mereka yang bercerai secara sipil hanya diakui sebagai pisah rumah. Maka dalam hal ini mereka yang bercerai sipil pada dasarnya tetap boleh komuni, hak-haknya sebagai orang Katolik tetap. Ini KDRT sudah saya singgung tadi, jika diperlukan bisa ranjang sementara, atau kalau nggak benar-benar nggak bisa dipertahankan ya, gereja tidak bisa melarang cerai sipil, tapi hanya dianggap pisah rumah, sehingga tidak bisa menikah lagi secara Katolik. Nah, pembatalan itu perkara yang lain yang sebenarnya perkara yang lebih sangat teknis ya, sehingga dalam arti tertentu tidak akan saya uraikan di sini. Ibu Bapak, itu sharing saya kepada pagi hari ini, mungkin nanti kita bisa memperdalamnya dengan tanya jawab, karena memang sudah waktunya setengah jam. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Ini untuk yang ingin tahu tentang pisah rumah, cerai sipil, itu adalah topik kita di sesi yang ke-7.
kita saat ini ada di sesi yang kelima, jadi masih ada 2 minggu lagi, silakan bergabung. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silakan Tia, ada beberapa buah pengumuman. Pengumuman yang pertama, untuk sumbangan kasih bagi para teman-teman yang terpanggil untuk memberikan sumbangan kasih untuk mensupport acara ini, bisa dilakukan melalui cek, dikirimkan payable to WKICU, dikirimkan ke Marcella Raharjo di alamat yang tertera, ataupun melalui Zelle yang dialamatkan kepada jovara3@gmail.com, mohon diberi catatan IEB. Semua sumbangan ini akan digunakan untuk mensupport acara ini, jalannya acara ini, untuk kelangsungan acara ini. Yang berikutnya, latihan rohani menurut Santo Ignatius akan memasuki seri yang baru, dan ini akan dimulai pada tanggal 7 Oktober di Amerika, jam 8 malam, ataupun di Indonesia hari Jumat, 8 Oktober. Jadi minggu depan kita ada break 1 minggu, kita akan lanjutkan lagi di minggu yang berikutnya. Topiknya adalah ketika 2 orang bersama, jadi ini kebetulan sekali kita di Iman yang Berpikir diajak untuk mengenal bagaimana peraturan gereja atau pandangan gereja, sementara di latihan rohani ini kita diajak untuk merenungkan makna perkawinan dengan latihan rohani ini. Akan dibimbing oleh Romo Makarius Maharsono Probo, SJ. Yang berikutnya, sesi ke-6 minggu depan, masih bersama Romo Andang, hari Minggu jam 5.30 sore di Amerika, waktu Pacific Standard Time. Kita akan membahas mengenai perkawinan campur di dalam gereja Katolik. Baik, itu saja pengumuman dari kami. Dan saat ini saya ingin memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya, sharing atau komen, bisa silahkan langsung unmute ataupun mengetik pertanyaan di chat. Nah, ini sudah ada chat yang masuk dari tim kami. Sebenarnya ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan kalau pasangan tidak disrespectful, atau kalau pasangan disrespectful sampai ke stadium 4 dan di hadapan anak. Lalu anak-anak yang masih minor menjadi trauma, lalu mereka tidak ingin hidup dengan orang tuanya lagi. Apa yang harus dilakukan pasangan ini? Apakah harus remain separately? Dan bagaimana kalau anaknya bukan minor lagi dan keberatan orang tuanya untuk hidup bersama? Bagaimana keluarga ini untuk overcome the fear because of disrespectful event? Bagaimana? Silahkan Romo untuk menanggapi. Seperti tadi saya katakan bahwa disrespectful itu kan ada unsur subjektifnya, ya kan? Maka saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak karena rasa being disrespected itu kan beda-beda orang, dan juga mungkin saja saya tidak mengecilkan masalah, tetapi ini benar-benar harus dilihat case by case karena menyangkut 3 pihak, ya kan? Pihak suami, pihak istri, dan pihak anak-anak. Karena memang kecuali kalau anaknya masih kecil. Sehingga dalam arti tertentu, kalau memang itu terkait dengan cara bicara, sikap, atau juga dalam arti tertentu secara psikologis mungkin nggak ngerti atau bagaimana, mungkin saya kira yang pertama-tama harus pergi ke konselor yang profesional, karena ini menyangkut masalah yang apakah bisa berubah apa enggak. Jadi separate itu kan terkait dengan kemungkinan bisa berubah apa enggak. Kemungkinan berubah cepat ya nggak perlu separate. Berubah yang masalah berat tapi berubahnya agak lama ya separate sementara. Tapi kalau ternyata dinilai tidak bisa berubah dan memang sangat berat, nah baru dalam arti tertentu ya bisa separate. Tetapi seperti tadi butuh pihak yang objektif dan profesional. Jangan hanya aku nggak dihargai, aku disakiti, itu kan sangat subjektif. Sehingga menjadi terlalu
berat sebelah dalam arti tertentu. Ya, begitu. Oke, lalu chat yang kedua, sebentar ya Edwin. Chat yang kedua, ini ada yang masuk lagi. Kalau tidak salah, tadi Romo bilang pasangan yang berpisah secara sipil masih bisa terima komuni. Iya Mohon dong. penjelasan lebih detail. Terima kasih. Nah, kalau berpisah secara sipil kan dari pandangan gereja hanya pisah rumah dong, ya kan? Kalau dia belum bisa, kalau dia tidak menikah lagi, itu maksudnya, kalau dia tidak menikah lagi atau belum menikah lagi di luar gereja, tetap masing-masing sebagai suami istri, tetapi sebagai tanda petik single, karena memang bercerai, tidak menikah lagi, ya dia boleh komuni dong. Why not? Kan dari kacamata gereja seperti tadi, dari secara hukum kan, kecuali terkait dengan ya masalah seperti tadi, kalau memang dalam aturan gereja kan, kalau memang ternyata berdosa besar atau dalam arti itu memang tidak menikah tapi living together atau apalah gitu kan. Maka tadi seperti tadi saya katakan ini terkait dengan hukum. Jadi persoalan personal dan persoalan moralnya sedikit saya tidak singgung. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Romo. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Edwin, udah raise hand, silakan Edwin. Halo Romo. Ya. Iya, ini tadi mau nanya apa ya? Oh ya, yang pertama ini saya mau tanggapan Romo yang tentang misalnya pihak wanita tidak bisa membaca Google Map Romo. Saya sebetulnya tidak setuju Romo. Kenapa? Ini pengalaman pribadi nih Romo. Memang kalau misalnya di mobil disuruh pegang Google Map kadang-kadang bingung gitu. Tapi Romo, kalau ke mall Romo, mereka bisa lebih apal Romo petanya dibanding kita Romo. Nah, no comment. Saya nggak punya pengalaman dengan perempuan di mall. Iya, makanya bisa wah, apal banget ya. Anyway, pertanyaan kedua nih sebenarnya pertanyaan titipan. Saya disuruh nanyain. Jadi tadi Romo bilang stadium ketiga tuh masalahnya mencakupi perselingkuhan ya Romo ya. Nah, ditanya kenapa nggak masuk stadium 4? Jadi maksudnya pertanyaannya mungkin lebih kayak kalau misalnya pasangannya selingkuh, apa tidak boleh kita mengajukan perceraian atau misalnya kenapa masuknya stadium ketiga gitu? Kayaknya mungkin dari pihak wanita perselingkuhan sesuatu yang parah gitu, wanita atau pria gitu. Gimana Romo tanggapannya? Karena perselingkuhan itu mulai dari A sampai Z dan sangat ada unsur subjektif. Gampangnya begini deh, seorang suami yang pekerjaannya marketing, chatting sama klien, tapi agak sering. Istrinya yang insecure, sangat pencemburu, melihat itu sebagai perselingkuhan. Bisa saja kan? Jadi masalahnya ada dimensi subjektif, dimensi objektif. Tapi di lain pihak, ada juga saya menemukan beberapa istri yang mengatakan, maaf ini kan kita udah gede semua ya, apalagi zaman dulu ada istilah namanya balik botol. You know balik botol? Balik botol apa Romo? Iya. Tahu. Si Mayo ketawa. Ya Mayo udah tahu. Saya juga nggak tahu Romo. Ketawa aja. Asal botolnya balik, isinya kemana terserah. You know what I mean, right? Aku nggak ngerti. Ntar aku carilah. Artinya apa? Tidak sedikit istri yang saya tutup mata dengan perilaku suami saya di luar rumah, asal dia balik. Oh. That's balik botol. Oke. Jadi itu perselingkuhan apa enggak? Perselingkuhan kan sebenarnya, bisa saja. Tapi dari pihak subjektif si perempuan, ya terserah deh. Yang penting dia tetap kembali sebagai suamiku, sebagai papa anak-anakku. Nah, kan subjektif berbeda lagi kan? Jadi saya masukkan dalam kategori ketiga ketika memang dalam arti itu masih bisa diperbaiki. Baik sikap objektifnya maupun subjektifnya. Oke, kalau kayak gini boleh Romo pertanyaan tanggapannya. Kalau misalnya selingkuh sekali nih misalnya Romo, apakah boleh misalnya langsung mungkin orangnya sakit hati pasangannya dan mungkin langsung mengajukan perpisahan gitu misalnya? Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Kalau saya nggak bisa, karena apa? Selingkuh sekali itu kan bisa saja itu dalam arti tertentu orang ujian gagal. Kan tidak bisa, ujian gagal itu kan masih bisa kan? Bisa remedial kan? Dalam perkawinan Katolik, pengampunan itu menjadi salah satu keutamaan, bukan?
Oke, berarti cowok-cowok masih punya satu kesempatan ya? No, I Oke. don't want to say it. Oke, thank you Romo. Ya, jadi Tapi lebih artinya apa? Sikap pengampunan, dan yang kedua, sikap memperbaiki diri. Jangan lupa bahwa tanda petik perselingkuhan jatuh itu bisa jenisnya macam-macam, ya kan? Gampangnya begini deh, gampangnya perselingkuhan yang memang disengaja laten beberapa pertemuan. Tapi ada juga yang gampangnya lagi dinas, lagi mabuk-mabukan, one night stand, itu perselingkuhan. Tetapi ya dalam arti tertentu emotionally mungkin tidak sampai sedalam kalau hubungannya menjadi lebih lama, gitu kan? One night stand hampir no emotion, katanya begitu, katanya, saya nggak tahu. Ya kan, gradasinya beda-beda kan? Jadi harus dilihat sungguh-sungguh detail apa masalahnya. Jangan sampai hanya sakit hati hanya karena satu peristiwa yang dalam arti tertentu bisa direlatifkan dengan melihat konteksnya apa. Ya seperti tadi, chatting sama klien dianggap sebagai hubungan emosional. Padahal ini bisnis. Bisa saja kan? Itu. Habis reunian, ketemu teman-temannya, rame-rame, saling chatting, dianggap sebagai perselingkuhan. Mungkin saja itu. Ya kan? Wah, CLBK, apalagi dengan dulu mantan pacar waktu SMA. Ya waktu SMA kan cinta monyet. Sekarang udah cinta gorila harusnya kan. Oke, itu contoh-contoh bagaimana kita gradasinya harus sangat detail. Sebenarnya. Ya. Oke, thank you Romo. Ya. Oke, thank you Edwin. Lanjut nih, kita ada chat lagi yang masuk. Kalau pada saat one night stand ada kecelakaan menghasilkan buah, bagaimana? Apakah bisa proses pembatalan atau perceraian? Pembatalan pasti tidak. Karena itu kan baru kejadian jauh setelah perkawinan. Yang bisa membatalkan itu kalau memang perselingkuhannya sudah sejak sebelum perkawinan. Tapi kalau perceraian, sebenarnya pun banyak pengadilan tergantung pembicaraan keluarga, ya kan? Jadi pada dasarnya itu bisa diselesaikan secara hukum. One night stand, kemudian perempuannya hamil misalnya, ya kan tidak harus dinikahi, ya kan? Tidak harus dinikahi, tetap misalnya anaknya dibiayai, tetapi dia tetap kembali sebagai suami dan bapak anak-anak. Mengapa harus bercerai? Bahwa orang gagal itu menyakitkan, orang gagal itu mengecewakan, iya. Tetapi jangan lupa bahwa kita diajak untuk berani memaafkan, berani untuk menerima dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit, bukan? Idealnya begitu, jangan disorientasi dong. Gitu ya. Oke. Oh, sorry. Itu aja, ya. Oke, terima kasih atas komentarnya. Baik, saat ini apakah ada lagi yang ingin bertanya atau berkomentar atau sharing tentang pembahasan kita hari ini? Sambil menunggu. Oh, iya ada yang raise hand ini, Lia. Silakan, Lia. Halo Romo Andang. Ya. Romo, saya baru sadar kalau ada perceraian sipil itu boleh karena di mata gereja belum berpisah. Ya. Dan Romo tadi kebetulan kasih contohnya ada kejadian yang seperti itu di mana istrinya berhutang banyak dan suaminya bilang, wah karena saya Katolik terpaksa ya, maksudnya harus memaafkan gitu kan, tidak boleh berpisah gitu. Nah itu dari gereja Katolik sendiri kalau ada masalah keluarga itu apakah ada yang bisa membantu, misalnya ada pasangan yang bersalah itu untuk konsultasi ataupun perlu ngaku dosa selain ke psikiater atau apa yang membantu pernikahannya supaya dapat lebih baik gitu. Terima kasih. Gereja itu kan luas sekali ya. Gereja di LA sama gereja di Bengkulu. Di Indonesia. Di Indonesia pun bisa di Jakarta atau di Agats atau di Jambi kan beda-beda kan. Nah, saya nggak tahu masalahnya tinggal di mana, tapi biasanya apalagi kalau sudah masalah hutang piutang ya susah mau nasihatnya bagaimana.
itu lebih masalah psikologis kan. Kalau hutang piutang lebih masalah psikologis, bukan masalah dosa apa enggak. Itu ada unsur dosanya, tetapi ya cukup mengaku dosa. Tetapi gereja, apalagi kalau kemudian gereja curhatin terus diminta bantuan untuk bayar hutang, ya pasti enggak. Gitu kan. Kalau hutang piutang susah, tapi biasanya kalau seperti tadi, bagaimana pengampunan, bagaimana bisa secara psikologi, secara spiritual menjadi lebih baik, itu urusan gereja. Tetapi kalau urusan material ya yang lain, tapi urusan psikologis ya psikologis, gitu kan, psikolog. Gereja tidak bisa menyediakan semua-muanya tentunya. Maksudnya ketidakjujuran antara pasangan gitu? Ya biasanya ada di beberapa paroki yang mempunyai di keuskupan ada Romo Erwin, tetapi itu antriannya panjang banget juga. Oke. Itu Ya. ada sebenarnya semacam penasehat, tetapi dalam hal ini biasanya kita serahkan juga pertama-tama ke paroki, ya. Nah, saya nggak tahu di paroki mana karena tidak semua paroki juga punya atau juga yang cukup profesional. Tapi beberapa paroki punya. Apalagi kalau hutang piutang juga menyangkut hukum, juga ada beberapa paroki yang punya tanda petik semacam penasehat hukum ada juga, gitu kan. Tapi tidak semua juga. Oke, Begitu. terima kasih Romo. Bali. Terima kasih Lia. Baik. Ada lagi silahkan yang ingin bertanya? Atau ada yang mau sharing mungkin? Edwin lagi, silahkan Edwin. Iya, nanya aja Romo singkat. Tadi kan kalau misalnya stadium 1 kan mungkin lebih komunikasi ya Romo ya. Ya. Nah kalau komunikasi gitu berdasarkan maksudnya pengalaman Romo observasi pasangan itu ada tips-tipsnya nggak Romo biar komunikasinya itu lebih lancar gitu Romo? Atau masalah-masalah apa sih yang biasa menghalangi komunikasi gitu? Kalau masalah komunikasi, ahlinya adalah MA, Marriage Encounter. Mereka punya tanda petik tips-tips bagaimana berkomunikasi dengan baik. Silakan hubungi para aktivis Marriage Encounter. Ada retreatnya, ada rekoleksinya, ada pertemuan-pertemuan di mana komunikasi itu dibangun. Oke. Ya. Dan yang kedua itu kan masalah komunikasi tadi membantu juga kalau ada pihak ketiga Romo. Tapi kadang-kadang kan mungkin ada orang yang aku nggak mau cerita-cerita nih masalah pribadi ke pihak ketiga gitu. Tapi saya baru tahu kalau dari Katolik itu mungkin menganjurkan gitu ya Romo ya. Sebenarnya bukan Katolik ya, lebih saya ya, pemahaman saya juga. Dan memang dalam arti tertentu juga ada pemahaman umum bahwa pihak ketiga mungkin membantu. Kalau ternyata dia merasa tidak terbantu karena tidak mau cerita-cerita, ya gimana lagi? Gimana bisa cerita? Tapi seperti tadi, kalau tidak ada perspektif yang tambahan, kan bisa stuck. Ya kan? Bisa stuck. Nah, lalu masalahnya bukan pada perkara komunikasinya, tetapi perkara bagaimana dia kemauan bercerita. Karena memang tidak sedikit yang seperti tadi saya katakan introvert sehingga susah bercerita atau malu bercerita. Ini kan masalah internal di dalam keluarga. Itu tidak salah pada prinsipnya, tetapi kalau kemudian itu membuat wawasan kita menjadi sempit atau menjadi terbatas atau terkungkung pada itu saja, ya kita nggak akan punya jalan keluar dong, ya kan? Ya. Oke, thank you Romo. Ya. Tapi soal komunikasi tadi kan seperti di awal-awal sesi awal saya katakan, laki-laki harus memahami bahasa cinta istri, istri harus memahami bahasa cinta suami. Bukan hanya bahasa cinta sebenarnya, tapi cara berkomunikasi juga. Karena itu akan membuat dalam arti tertentu keinginan untuk bercerita atau rasa mau bercerita, mau ngomong, cara keterbukaan dalam menerima pandangan orang lain, mendengarkan, itu kan terkait dengan suasana hati. Kalau suasana hatinya tidak dibangun, selama ini misalnya, gampangnya contohnya, saya pernah menemukan kasus seorang istri yang selalu suaminya itu tanda petik melecehkan, merendahkan, ngapain sih kamu ngomong, atau perbedaan pendidikan yang berbeda, satunya lulusan LE, satunya
cuma lulusan dalam negeri saja, kamu kan, ya itu merendahkan seperti itu kan soal komunikasi sebenarnya, tapi membuat halangan di mana pihak istri yang direndahkan tadi ya nggak mau bercerita karena selalu dianggap nggak berguna. Oke. Ya. Oke, thank you, Romo. Oke. Baik, thank you Edwin. Silakan yang lain kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, sharing, mungkin bisa langsung unmute atau bisa menuliskan pertanyaan di chat, nanti saya bacakan. Tapi seperti yang tadi Romo Andang singgung-singgung bahwa ada banyak hal yang sudah dijelaskan di sesi-sesi sebelumnya. Bagi yang ingin kembali melihat sesi-sesi sebelumnya bisa mengunjungi YouTube channelnya WKICU. Alamatnya akan saya kirimkan di chat. Romo. Ya. Ya, Pak Susilo, silakan. Itu kan salah satu diktum perkawinan adalah keterbukaan. Ya. Tapi menurut pengalaman saya, tidak bisa diktum itu berlaku. Menurut pengalaman saya, sampai akhir hayat pun di masing-masing pihak ada sesuatu yang tetap dirahasiakan sampai kematiannya. Karena dua orang berbeda itu nggak bisa 100% plok gitu, nggak bisa. Jadi keterbukaan itu menurut saya itu cuma jargon aja. Nah, bagaimana pendapat Romo? Kalau semua orang mengatakan bahwa keterbukaan itu jargon dan tidak perlu terbuka, ya ngapain menikah? Ya kan? Mengapa hidup bersama? Yang terjadi hanya hubungan seks bersama-sama. Enggak, maksud saya, ada dulu, Pak. Persoalan tertentu. Oh iya. Nah, tetap ditahan sampai bukannya kenapa menikah, Romo, tapi ada hal-hal tertentu yang sampai tertentu dia tidak bisa. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa keterbukaan itu hanya jargon. Itu yang saya bantah, bahwa ada beberapa hal yang mungkin tidak perlu dikatakan pada istri, pada suami, boleh saja, karena mungkin saja itu maksudnya, itu dikatakan menjadi sangat sensitif, ya itu boleh saja. Tapi kalau Bapak mengatakan bahwa keterbukaan itu hanya jargon, salah besar menurut saya. Ya kan? Dari kacamata saya loh ya, pengamat loh ya. Kalau ternyata praktisi mengatakan yang berbeda, ya saya nggak tahu. Gitu, Pak. Ya kayak prinsip bahwa sebagian itu mungkin ya, mungkin, tapi tidak bisa semuanya, ya kan? Ya, karena secara secara filosofis gitu, orang itu berbeda satu sama lain dan hanya beberapa hal tertentu aja bisa satu. Kalau ada dua satu kan ya sama aja, apa bedanya robot? Nah. Salah lagi menurut saya. Kalau ada Bapak mengatakan bahwa hanya beberapa yang sama, loh, suami dan istri itu kan harus dengan pacaran. Jadi harus menemukan setidak-tidaknya 60% sama. Setidak-tidaknya. Kalau ternyata hanya 30% sama, ya jangan menikah. Kalau 90% gimana, Romo? Nggak ada. Ya kan? Justru pacaran adalah menemukan tanda petik titik-titik kesamaan di mana lalu bisa hidup bersama dan berjalan bersama, orientasi yang sama, dan dalam arti tertentu bisa saling melengkapi. Kalau ternyata hanya 20%, 25% yang sama, ya susah untuk menikah dong. Maksud saya berbeda, bukan yang sama. Berbeda 20% atau 10% lah. Gitu. Oh ya, tadi kan Bapak mengatakan yang sama. Nah sekarang dibalik yang berbeda. Kalau 20% yang sama, yang berbeda yang sama, ya emang nggak usah menikah. Tapi kalau 20% yang berbeda, saya rasa jalan terus. Ya, saya tadi mengatakan, saya membantah Bapak karena Bapak mengatakan 30% yang sama. Nah, sekarang ngomong yang berbeda kan, ya udah oke, saya setuju deh sekarang. Ya, itu maksud saya, Romo. Ya. Sorry kalau saya salah ngomong. Ya. Oke, thank you Pak Susilo. Next, kita ada Ruti, silahkan Ruti. Oh, cuma mau kasih komen aja tadi sama Pak Susilo. Saya disagree tadi bahwa dibilang bahwa kita nggak perlu kasih 100% ke pasangan kita ya. Saya disagree sekali itu. Saya sama suami saya malah ada cerita-cerita yang suami saya nggak cerita ke parents-nya, saya lebih tahu, dan the same thing. What I didn't tell my parents, but I told my husband. Jadi kalau sama ke suami saya, kita mesti benar-benar kayak transparan banget sih menurut saya. Itu aja komen saya. Jadi buat siapa yang masih single, ya saya bilang ya mesti
cerita semuanya latar belakang belak-belakan abis saya gitu loh. Cerita gitu aja. Ya, terima kasih Ruti, karena memang dalam arti tertentu, komentar saya, setiap pasangan itu dalam arti tertentu memang ada perbedaan. Karena kadang-kadang Ruti mungkin punya pengalaman bahwa openness itu menjadi bagian yang paling penting. Tetapi kalau ternyata, misalnya pasangan Pak atau istri Pak Susilo itu sangat sensitif pada satu hal, ya mungkin harus sangat hati-hati mengatakannya. Hati-hati mengatakan itu bukan berarti harus menyembunyikan, tetapi ya tadi tergantung konteksnya. Tetapi bahwa keterbukaan itu sebenarnya adalah ideal, iya. Bahwa ideal itu tidak harus dicapai, saya kira ya tergantung konteks masing-masing. Begitu. Thank you, Romo. Thank you, Ruti, for the sharing. Really good sharing. Pak Arsian, silahkan. Kalau ada pertanyaan atau komen. Iya, Romo. Saya ingin tanya, apakah Romo ada satu data statistik di mana perceraian umat Katolik yang terbesar? Tidak ada, Pak. Di Indonesia, di Tidak Amerika? ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oh. Karena setiap perceraian itu unik. Enggak, misalnya kalau di Indonesia dengan umat Katolik yang sekian juta, maka perceraiannya yang menurut catatan sipil ada sekian orang. Gitu. Oh, ya ada kalau itu aja hanya. Tapi kalau tadi pertanyaan sebabnya apa, kita nggak bisa. Yang paling besar apa nggak bisa karena beda-beda sekali. Statistiknya, Romo. Ya kan statistik kan beda-beda sekali penyebabnya. Tapi kalau soal jumlah saja gampang sekali dicari. Tapi kita memang dalam arti tertentu hanya bisa mengatakan sekian persen, tapi tidak bisa secara teknis berapa. Ya oke, Romo. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsian. Ada lagi ingin bertanya atau ada chat ini? Yang muda-muda bisa sharing? Nah, yang muda-muda silahkan. Siapa ini? Muda-muda belum merit atau sudah merit, Romo? Ya nggak apa-apa, sama saja, boleh. Edwin, yang belum merit sebagai pengamat seperti saya dong, ya kan? Ruti termasuk muda deh. Mau sharing apa lagi mau? Ya silakan, nggak tahu. Oke, yang lain-lain. Maksud saya supaya saling memperkaya gitu kan. Saya sharing boleh, Romo. Oh iya, silakan. Ya. Jadi kalau yang tadi bilang mengenai soal komunikasi suami istri, saya tuh dulu dengan suami juga komunikasi sama sekali nggak lancar. Ya itulah pasti ada yang kita nggak mau terbuka dengan pasangan dan lain-lain gitu. Jadi awal-awal perkawinan tuh sangat sulit gitu. Kalau kesel nggak bisa ngomong dan lain-lain. Tapi setelah saya ikut retret Pak Sutri yang dari Marriage Encounter itu benar-benar nolong banget, Romo. Apalagi kan memang perkawinan itu nggak ada sekolahnya ya. Tapi dengan kita mengikuti banyak retret Pak Sutri atau rekoleksi yang cuman satu hari atau bahkan yang cuman 2 jam pun, tapi mereka tuh kasih tips-tips yang sangat berguna dengan sharing-sharing cerita mengenai kehidupan pasangan suami istri yang real gitu lah, yang bukan cuma teori di buku. Nah, itu sangat membantu saya dan suami gitu. Jadi sekarang perkawinan saya udah 26 tahun. Saya melewatinya tuh saya melihat bahwa bagaimana saya sekarang sampai di satu titik saya dan suami tuh bisa terbuka, bisa saling sharing, menguatkan gitu loh. Kalau ada masalah pun kita bisa ngomonginnya enak gitu. Jadi ya itu aja sih Romo, saya mau sharingnya. Terima kasih Seri yang menambah inspirasi untuk seperti tadi bagaimana kita berkomunikasi. Ya, terima kasih Alicia. Terima kasih sharingnya Alicia. Tadi saya lihat Joanna raise hand. Apakah ada pertanyaan, Joanna?
Ya, saya tadi hanya mau komen sedikit. Saya setuju sekali dengan tadi Ibu Ruti ya. Itu juga terjadi pada saya bahwa kita selalu terbuka dalam banyak hal segalanya. Tapi ada pendapat teman bahwa sebenarnya nggak boleh loh kita apa-apa cerita ke suami atau suami cerita ke istri karena kan kita nanti bisa menjadi beban katanya begitu. Contoh, saya kan dalam pelayanan. Kadang-kadang dalam pelayanan itu nggak semuanya mulus. Saya nggak berani semua cerita ke teman A atau B karena nanti malah bisa menjadi tambah runyam. Jadi ya salah satu saya inilah curhat ke suami, suami kasih masukan atau ketika suami ada masalah di office atau dengan karyawannya atau apa, kadang-kadang juga cerita ke saya, walaupun mungkin saya nggak punya solusi yang baik, tetapi paling nggak mendengarkan. Itu bagaimana Romo? Pendapat, maksudnya ada yang bilang, nggak boleh loh seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya nggak boleh dan boleh itu hanya mengingatkan saja supaya kita tahu konteksnya. Bisa saja suami bercerita tentang, hanya sekedar bercerita tentang karyawannya. Tapi kamu mungkin lagi bete. Jadi perspektifnya berbeda, jadi malah jadi beban. Maka tadi, boleh dan tidak boleh itu bagaimana terkait dengan konteks. Termasuk apa yang dikatakan Ruti, bahwa mau cerita semuanya, kalau memang suasananya enak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata suasananya tidak enak, yang kecil saja, seperti dikatakan Pak Susilo, bisa jadi masalah kan. Jadi pada dasarnya, lihat konteks. Minggu yang dalam pertemuan kedua, saya sudah menunjukkan bagaimana yang namanya bahasa cinta itu harus terkait dengan bagaimana mengatakannya, kapan mengatakannya, dan apa yang dikatakan, supaya dalam arti tertentu juga tidak blatantly dengan fakta telanjang begitu saja, karena harus dikemas demikian rupa supaya menjadi bisa dipahami. Ibaratnya obat, ya dikasih sesuatu yang sedikit manis atau dikasih jadi tablet supaya bisa dimasukkan di dalam tubuh. Tapi kalau pahit-pahit begitu saja kan banyak penolakan. Nah, itu hanya sekedar contoh saja bagaimana dalam relasi suami istri pun seni untuk berkomunikasi menjadi salah satu poin yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih Joanna. Ya. Oke, terima kasih Romo. Saya rasa berguna sekali seni berkomunikasi. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Yoshiko, silakan. Hai Romo Andang. Halo juga. Tadi kan Romo bilang yang muda-muda. Jadi mau bertanya Romo, kalau muda-muda yang masih tahap pacaran gitu Romo, kan pacaran itu kemarin yang seperti minggu lalu yang Romo bilang, bagaimana mengenali pasangan dan bagaimana kita mengenali diri kita sendiri gitu kan. Apakah kita kuat atau tidak gitu. Tapi kalau aku lihat sekarang ya Romo, anak muda-muda sekarang itu kayaknya baru aja di permukaan, which is baru stadium 1. Jadi cuman yang hal-hal sepele gitu, kayak lifestyle, yang satu introvert, yang satu extrovert gitu ya. Jadi kayak beda prioritas aja, kan berarti kan Romo udah bilang mention. Maksudnya cewek sama cowok itu kan pikirannya aja udah beda Romo. Mungkin ceweknya bawel, kayak aku suka ngomong gitu. Yang cowoknya nggak mau dengerin aku ngomong, oke, fine gitu kan. Tapi maksudnya kan itu bisa dikomunikasikan atau gimana Romo caranya, maksudnya pacaran aja nggak bisa menghandle stadium 1, gimana nanti mau nikah gitu loh Romo. Maksudnya apakah ada tips untuk anak-anak muda bisa lebih berani untuk berkomitmen dan melewati stadium 1 ini gitu. Gimana ya Romo caranya? Atau nasihat dari Romo? Ya betul. Tapi kalau memang saat pacaran saja level 1 saja tidak dilewati, ya berarti ya bukan jodohnya kan? Tapi harusnya mungkin not fighting enough Romo. Lebih kayak egois, bukan egois, lebih kayak mikirinnya lebih kayak not like pemberian diri secara utuh, tapi lebih kayak apa yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Sepertinya seperti itu Romo.
Ya, itu memang mentalitas yang paling menjadi halangan bagaimana orang bisa memberikan diri dari kacamata orientasi Katolik. Seperti yang sesi pertama, orientasi perkawinan Katolik adalah saling memberikan diri. Tapi orientasi sekular adalah mendapatkan dari pasangannya, bukan? Nah, itu menjadi salah satu kontradiksi yang paling besar. Apalagi memang saya bisa bukan memahami, tetapi yang saya amati adalah bahwa dengan segala macam fasilitas dunia ini, cara berpikir dunia ini, ego orang sekarang itu lebih tebal daripada zaman dulu. Lebih tebal itu artinya bahwa berkorbannya, stamina untuk menderita, stamina untuk berkorban itu lebih rendah. Dan dengan demikian memang perkawinan menjadi sesuatu yang tidak gampang. Tapi saya setuju bahwa seharusnya pada waktu pacaran itu harus fight enough. Tapi kalau ternyata seperti tadi, yang satunya mau fight enough, yang satunya enggak, ya berarti sebenarnya bukan jodoh. Itu aja lah kalau saya. Waktu pacaran loh ya. Tapi kalau sudah menikah, seharusnya ya kita memberikan tanda petik wawasan bahwa fight itu baik pada dasarnya. Tapi masalahnya orang tidak kuat menderita pada waktu fight atau ujian. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan atau menyampaikan ini secara umum, karena bukan maksud saya resep apa nggak ada, karena setiap konteks bisa berbeda-beda. Kadang-kadang kalau memang ternyata kita buka suatu seminar tentang pacaran yang sehat, ya yang datang itu saja, banyak yang nggak mau, karena memang kalau lagi pacaran ya merasa semua fine-fine aja, gitu kan. Saya tidak, komentar saya sejauh itu aja, Yus. Oke, thank you Romo. Welcome. Oke, sebelum kita ke pertanyaan yang berikutnya, Romo, sampai kapan ada waktunya kira-kira nih? Kita udah jam 42, ya oke, 42. sampai jam 9 seperti biasa, boleh. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut. Ian, silahkan. Halo Mo, Yeyen. Saya cuma mau ada sedikit aja Mo. Selama ini kan kalau misalnya di Indonesia itu mudikanya bagus ya. Ada maksudnya antara anak-anak laki dan perempuannya itu berjalan bagus sekali. Nah, ini pengalaman dari beberapa teman-teman dan juga ponakan saya juga ya, yang ada di Australia atau yang di sini. Mereka tuh Katolik, dididik Katolik dari kecil. Tapi pada saat mereka kuliah, mereka akhirnya banyak bergaul kepada orang-orang yang beragama Protestan atau Kristen, ya, maksudnya Bethany dan non-Katolik. Dan mereka akhirnya maksudnya akhirnya tuh menjadi ikut agama istri, maksudnya, dan ya bersyukurnya mereka benar, maksudnya walaupun bukan Katolik lagi, tapi mereka menjalankan kekristianian mereka itu dengan baik. Yang saya mau tanyakan, ini kekatolikan kita tuh lama-lama bisa kayaknya bukan tersingkir ya. Jadi akhirnya selama ini yang saya banyak gitu ketahui ya, mereka yang akhirnya berhubungan dengan agama lain, akhirnya arahnya itu ke arah sana Mo. Jadi lebih banyak. Ada satu juga teman, waktu mereka pacaran, istrinya berhasil. Maksudnya, oke, saya mau jadi convert. Dia istrinya itu Kristen, Protestan. Dia convert Katolik. Tapi dalam beberapa tahun, setelah 3-4 tahun mereka ke gereja, istrinya merasa dry. Akhirnya istrinya kembali ke Kristen, dan yang suaminya ikut juga ke akhirnya dibaptis dan segala macam untuk ke Kristen, ke Protestan, baptis. Dan saya itu melihat bukan cuma satu, ada beberapa juga yang begitu Mo. Ini karena kekurangan kita, di mana maksudnya kesalahan kita atau di mana yang mesti diperbaiki Mo. Ini terutama buat anak-anak yang muda juga ya Mo ya. Jadi waktu mereka sama-sama masih dalam proses penjajakan, apa itu yang mesti salah satu dibicarakan dalam itu mereka, bahwa
kekatolikan dan kekristenan itu apakah bisa jalan bersama atau gimana, atau maksudnya apakah tetap sebagai Kristen dan istrinya Protestan, suaminya Katolik. Itu aja yang saya mau tanyakan, dan ini juga buat mungkin sharing buat anak-anak yang masih muda yang dalam mungkin saat ini juga lagi berhubungan dengan yang non-Katolik. Gitu, Mo. Saya tidak menjawab, saya akan menjawabnya Senin depan. Kan topik kita Senin depan kan tentang perkawinan campur kan? Oh, oke. Alright. Saya nggak membicarakan tentang perkawinan campur antara Buddha atau agama yang lain. Ini antara yang Protestan dan Katolik. Iya. Campur itu kan macam-macam. Campur itu bisa berarti beda gereja, bisa agama, bisa beda etnis, bisa kebangsaan kan? Ya. Yang saya juga tanyakan untuk kekristenannya itu. Oke, Mo. Iya, sampai minggu depan. Minggu depan. Ya. Oke, Cia. Sampai minggu depan. Bagaimana selanjutnya Martha Conway? Silakan. Halo Romo. Halo juga. Cuman mau ini dong Yan kasihan tadi udah nanya panjang-panjang, jawabnya nanti minggu depan. Enggak apa-apa. Saya catat seperti ini yang lalu Tante Yulia kan juga tanya tentang KDRT, saya jawab minggu depan. Juga supaya datang minggu depan kan. Oke, salam dari Florida. So anyway, saya cuma mau nanya, Romo tadi bilang kalau misalnya kan ada perceraian itu di gereja Katolik, Romo bilang oke, bisa terima komuni. Berarti apa? Sekarang yang saya mau tanya kan ada yang di Bible gitu. What has been united by God, human beings shall not divide. Ya kan? Apakah kalau dengan perceraian sipil itu berarti intervensi dari human being? Dan kalau misalnya mereka itu di perkawinan menerima holy matrimony dari gereja. Nah, terus kalau misalnya Romo bilang it's okay kalau terpaksa secara sipil memang harus, itu yang ditakutkan nanti digunakan sebagai an easy way out untuk orang-orang kan. It's okay, kita bisa marry gereja nggak apa-apa. Kalau nggak cocok nggak gimana gitu, ya udah cerai. Yang penting kalau udah cerai ya kita nggak bisa kawin lagi, gitu kan? So jadi yang saya pikirin tuh kayaknya dulu ini baru-baru ini aja atau gimana? Dulu tuh kayaknya kan kalau misalnya justru orang-orang tuh takut untuk menikah, bukan takut, harus berpikir panjang untuk menikah di gereja. Apakah benar-benar udah setuju sama-sama, udah gimana gitu? Karena perkawinan gereja itu dianggap sakral kan? Dianggap sakral itu jadi seolah-olah oke, kalau kamu misalnya udah komitmen, so you already have this agreement untuk hidup bersama, untuk menikah di gereja, dan itu berarti kamu berjanji bahwa kalian berdua tidak akan berpisah atau tidak akan ada istilahnya bisa married lagi gitu. Kalau menurut yang Romo bilang ya mereka bisa married lagi tapi nggak bisa di gereja, ya berarti kan itu jadi istilahnya gampang kan. Mereka bisa berkali-kali tapi di gerejanya cuma sekali. Lah kalau memang ya kan kita nggak bisa melarang orang menikah di luar gereja kan? That's simple. Right. Kita hanya bisa ngomong bahwa menikah di gereja secara Katolik ya hanya sekali. Tapi kalau dia menikah secara tidak Katolik, gimana gereja bisa melarang, ya kan? Tapi berarti konsekuensinya kalian tidak bisa terima komuni. Oh, jadi kalau misalnya mereka married lagi nggak di gereja, jadi baru nggak bisa menerima komuni. Iya. Tapi kalau ternyata cerai, kan gereja kan tidak mengakui perceraian. Berarti konsekuensinya ya dianggap pisah rumah, ya kan? Tapi masih boleh komuni. Ya boleh dong. Oke. Halangannya di mana? Karena itu hanya pisah rumah kan. Pisah rumah itu kan sebenarnya dalam arti tertentu seperti tadi. Dari kacamata gereja Katolik mereka tetap suami istri, cuma lagi
lagi ceasefire aja gitu. Oke. Jadi nah terus yang pertanyaan saya yang pertama, di mana intervensi yang saya bilang itu, kalau di Bible ada yang human, what has been united by God, human being shall not divide, itu benar nggak kalau yang menurut saya, kalau bisa perceraian begitu berarti walaupun pihak hukum dari court dari mana itu kan berarti intervensi manusia kan? Iya, tapi dari kacamata ini kan melihatnya dari sisi seperti tadi, kalau memang ternyata kan seperti tadi kita gereja hanya memberikan kemungkinan supaya mereka rujuk lagi. Karena memang itu kan ya bukan intervensi manusia dalam arti yang tadi kalau memang kemudian mereka menikah lagi. Jadi harus dibedakan antara bercerai secara pisah rumah, pisah de facto, pisah secara sipil, dan yang ketiga pisah secara sipil dan menikah lagi di luar gereja. Kan 3 hal yang berbeda. Oke. Kita harus benar-benar tidak bisa memisahkan satu dengan yang lain. Ya, judging dengan sesuatu yang sangat umum. Yang harus sangat detail. Ya. Oke. Terima kasih, Romo. Oke, thank you, Marta. Saya pikir tadi Romo jawabannya adalah tunggu 2 minggu lagi. Nah, itu bisa juga. Karena itu topik kita 2 minggu lagi. 2 minggu lagi apa sih? Aku sih malah lupa loh. Pisah rumah, cerai sipil, anulasi perkawinan. Oh iya ya. Iya. Oh sorry. Wah harusnya saya jawab 2 minggu lagi, Marta. Untung Romo lupa. Udah. Baik, Oke. kita lanjut nih, Romo. Sorry. Kita lanjut ke Ruti lagi. Ya. Oh, ya Romo cuma mau share aja, kan ini soal communication kan gimana pentingnya buat kita. Dan kita sebelum married itu kan kalau orang Katolik kan either mesti ikut retret perkawinan gitu. Tapi kan suami saya tuh orangnya nggak mau lah ketemu sama orang yang dia nggak kenal. Jadi kita decided buat ikut setahun pelajaran agama di rumahnya Tante Swan. Itu jadi Om Hok Chuan yang ngajar setiap minggu setahun kita ke sana setiap hari Jumat. Jadi bagus sekali sih karena di situ kita diajarin soal kalau kita baru mau married itu try tinggal sendiri, jangan campur sama in-laws. Udah gitu kalau apalagi yang ini penting sekali tuh soal masalah uang ya, yang selama ini kayaknya hush-hush nggak diomong-omongin, tetapi itu kalau kita married itu iya, kita mesti jelas semuanya. Ini is it your money, is it our money? Soalnya saya kadang-kadang suka pergi sama teman sampai mau belanja ini, pakai duit lu deh. Like, ini pakai duit lu deh. Like, what is that? Why is it your money? Why is it their money? Ya kan? Bukannya seharusnya kalau kerja itu ya, I mean kalau udah married ya, it's our money. Ya, utang lo ya, utang gue ya, utang lo gitu ya kan. Terus jadi kalau sekarang pun juga saya help my parents and my husband help his mom and kita tahu semua, ya kita tahu lah, okay, that's fine. Terus kalau misalnya juga dibilang waktu itu si Om Hok Chuan juga bilang kalau ada yang family minta apa atau teman minta bantuan, ya anggap aja, ya kasih aja, jangan sampai oh lu masih utang gue gitu ya. So itu yang mesti diomongin sih bahwa itu penting sekali, banyak sekali teman-teman kita yang divorce atau ya gara-gara masalah uang. Endap-endapnya uang, betul. Yes. Itu aja sih mau. Maka kata kuncinya tadi diomongin. Ya kan? Jadi diomongin kan adalah perlunya kesepakatan. Betul Apalagi sekali, terkait dengan finansial itu kesepakatan, benar-benar kesepakatan. Jadi gampangnya begini deh, contoh lain adalah apakah seminggu yang lalu kayaknya sudah saya sampaikan, prenup itu prenuptial agreement maksud saya, prenup itu Katolik boleh nggak sih? Katolik tidak menganjurkan, tidak mempromosikan, tapi tidak bisa melarang juga sebagai cara menghandle, cara mengelola keuangan, memanage keuangan terkait dengan suami, istri, perusahaan, dan segala macam kan. Gereja Katolik nggak mengatur itu sebenarnya. Terima kasih Ruti. Ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Bagaimana? Ada lagi yang ingin bertanya atau komen? Kalau di chat tadi ada tuh, Mayo. Kenapa? Di chat. Oh, di chat. Di chat komennya. Jadi kalau pasangannya pisah harus tetap selibat ya, Romo. Ya itu. Gimana, Romo? Topik 2 minggu lagi atau mau dibahas? 2 minggu lagi deh, 2 minggu lagi deh. Kepunyaan saya aja belum dijawab, sudah lebih dari 2 minggu.
Wah, Apa itu Tante? jawabannya apa nih Tante Tantenya Swan? apa ta? Sampai lupa Romonya saya tanya kalau misalnya salah satu dipukul. Nah, tadi kan sudah saya jawab, Tante. Tante kan tadi saya ngomong panjang lebar tentang KDRT. Halo. Halo, oke. Stadium 4 loh, Tante Swan. Tante, Stadium tadi berapa saya, tadi? saya udah bicara tentang KDRT. Mungkin Tante Swan lagi belum masuk atau Tante Swan lagi cari minum. Oke, Romo, nanti saya baca lagi. Lihat lagi di rekaman ya. Iya, terima kasih. Oke, kalau belum jelas silakan datang ke Jakarta. Oke. Edwin, silakan ya Edwin. Ya Romo, nanya lagi nih Romo. Kalau misalnya apa tentang keuangan gitu dari Katolik sendiri ada ini nggak mungkin aturan atau tips-tips Nggak misalnya ada. harus sharing atau apa ada nggak Romo? Nggak ada aturan, tapi Nggak ada ya? hanya dianjurkan bahwa itu harus dikelola bersama dong, gitu kan. Bahwa kemudian dalam arti tertentu ada prenuptial agreement, terus gampangnya begini. Yang penting suami harus memberikan biaya rumah tangga. Istri jajan cari sendiri. Kalau memang ternyata kesepakatannya seperti itu, ya boleh-boleh saja. Why not? Idealnya ya dikelola bersama, penghasilan dikelola bersama, suami tahu penghasilan istri, istri tahu penghasilan suami. Sebenarnya kan idealnya seperti itu, tetapi kalau ternyata di-manage dengan cara lain, ya monggo. Karena seperti soal kesehatan kan sebenarnya dalam arti tertentu masing-masing juga punya tipsnya sendiri. Masa mewajibkan, kan terkait dengan basis material tadi juga kesehatan fisik bukan? Masa harus mewajibkan untuk gym semua gym? Ya kan enggak. Ada yang intinya adalah jagalah kesehatan. Perkara satunya suka olahraga, harus dengan profesional, atau sekedar cukup senam-senam kecil, itu kan masing-masing berbeda-beda. Intinya hanya jagalah kesehatan. Sama saja, kelolalah keuangan supaya sungguh menopang hidup keluarga. Jangan hambur-hamburkan sehingga malah keluarga tidak diperhatikan. That's general actually. Nah, Edwin selingan nih kalau mau belajar tentang mengelola keuangan, ada iklannya nih. OMK WKQ Bible Study hari Rabu ini kita akan membahas masalah wisdom in finance. Jadi silahkan datang. Oh, right. Oke, thank you Mayo. Gimana? Ada lagi atau kita Romo. akhiri saja? Ya. Terakhir ya. Sedikit tambahan nih Romo. Ya. Sorry kalau saya salah ngomong ya. Jadi kalau menurut filsafat ya, itu di manusia itu ada yang sebut ruang-ruang privat. Ya. Nah itu yang nggak tahu lah, mungkin orang lain dia share, tapi ada orang tentu share. Tapi eksistensi ada ruang privat itu sangat misterius. Itu aja Romo. Ya oke, saya pada dasarnya tidak menolak pandangan itu, tapi seperti tadi masing-masing pasangan punya argumentasinya sendiri, karena filsafat sendiri adalah juga relatif, right? Oke. Oke, Romo. That's up to you. Ya. Bahwa Ruti dengan suaminya mengatakan harus bersama-sama, that's okay juga. Bagus. Gitu kan? Oke. Jadi relatif ya Romo ya? Iya dong. Dalam hal ini loh ya. Oke. Saya nggak bisa ngatur duit, Romo, jadi duitnya diatur sama suami saya. itu kan juga contoh lain kan? Contoh lain. Bisa. saya itu digaji sama suami saya, Mo. Nah, bisa juga kan contoh. Ya kan? Aneh ya. Banyak orang ya, I don't know anything, I just digaji. Basically Ada juga uangnya yang mau seperti itu, benar. Ada juga yang kayak iya. gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya, bahwa pokoknya gaji suami, penghasilan suami, terserah istri yang ngatur. Karena mungkin suaminya harus dikontrol, kalau enggak, bukan soal dalam arti tertentu berfoya-foya, tapi ada suami, misalnya saya pernah punya teman yang suaminya itu dalam arti tertentu suka bantu orang, dan begitu gampangnya bantu orang, sehingga untuk keluarganya sendiri kadang-kadang kelupaan. Maka istrinya ambil semua. Baru kalau suaminya mau membantu, suaminya membuat proposal pada istrinya.
Ada yang kayak gitu. That's very normal kan? Iya. Masing-masing Dulu orang punya saya skill-nya. ya awal-awal merit saya yang ngatur, saya di accounting dan kayaknya wow accounting ya ngurusin duit orang gitu. Tapi saya ternyata nggak bisa ngurusin Iya. kelambakan. Soalnya saya kerja sampai jam 7 malam, 8 malam saya udah capek ngeliat komputer, ngeliatin bayar ini bayar itu ya. Saya nggak tahu account PG&E saya kalau suami saya kenapa-napa, amit-amit sih ya. Dia tuh ada satu listnya, ini pin ini, accountnya ini, pinnya ini, pinnya ini, semua bank dia semua saya. Begitu Which is gini aja nggak Ruti. bagus juga. Kamu boleh titipkan pinnya ke saya. Nah. Ada tuh di satu ini kalau ada apa-apa ini ya, open this drawer, this all the account number, this all the pin. Oke. Oke, thank you Ruti dan Romo. Ini sudah jam 9. Jadi kita sudah ada di penghujung acara. Kita terima kasih atas kehadirannya semua dan terima kasih yang masih ada di sini sampai sekarang. Yang terakhir saya ingin memohon Romo untuk doa penutup dan mungkin memberikan berkat. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam sesi yang ke-6, perkawinan campur di Gereja Katolik. Terima kasih. Silakan Romo. Oke. Baik teman-teman, Ibu Bapak, Saudara-saudara, mari kita bersama bersyukur kepada Tuhan atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini untuk memperkaya wawasan kita dan juga saling memperkuat di dalam upaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan kami untuk memperdalam iman kami, terutama di dalam hidup perkawinan kami, sehingga panggilan-Mu dapat kami jalani dan juga nanti kami bisa membimbing pasangan-pasangan muda, anak, cucu, supaya juga mempunyai orientasi seperti yang Kau kehendaki. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami percaya bahwa Engkau selalu membimbing kami, juga melalui saudara-saudara kami, melalui gereja-Mu, dan juga melalui para sahabat yang selalu men-sharingkan pengalaman mereka. Maka kuatkanlah kami semuanya, berkatilah kami semuanya, supaya kami tetap saling menjadi berkat juga di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan tentunya juga bagi kerabat dan sahabat. Kuatkanlah kami, lindungilah kami dengan berkat-Mu, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih. Mari. Romo Andang, terima kasih ya. Kembali. Keren banget pengajarannya. Terima kasih Romo. Kembali. Selamat malam, selamat sore.